Al-Muhajirin mengakar ke bumi menjulang ke langit. Berawal dari 17 anak yatim yang dididik dan dibesarkan di bangunan sederhana, Al-Muhajirin memulai mimpinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Setelah 3 dekade berlalu, lembaga ini sudah dipercaya lebih dari 6.000 orang santri yang datang dari berbagai daerah di Nusantara. Al-Muhajirin terus bergerak, tumbuh, dan maju dengan visi terwujudnya komunitas umat yang soleh, cerdas, terampil, dan mandiri. Dengan misi-misi strategis antara lain, mencetak mukmin solihin, imamul muttaqin, dan ulamaul amilin. Dalam menjalani kiprahnya di dunia pendidikan dan pelayanan umat, Al-Muhajirin berpegang teguh pada moto berpikir dinamis, berakhlak salaf, dan konsisten berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Miftahul Fala. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta berdiri tahun 1993 di bawah pimpinan Syekhuna Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA. Di Al-Muhajirin ada beberapa unit usaha. Salah satunya adalah Percetakan Takodum Al-Muhajirin. Mau tahu seperti apa Percetakan Takodum Al-Muhajirin? Mari lihat ke sana. Ini salah satu unit usaha Al-Muhajirin, yaitu Percetakan Takodum Al-Muhajirin. Mengapa Al-Muhajirin bergerak di bidang percetakan? Ini merintis kembali sejarah Al-Muhajirin yang pada awalnya sebelum Al-Muhajirin berdiri, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin beliau merintis usaha di bidang percetakan. Pada tahun 2016 berdiri kembali Takodum Al-Muhajirin. Kenapa dinamakan Takodum Al-Muhajirin? Takodum ini artinya maju dan berkembang. Ini adalah implementasi dari moto Al-Muhajirin berpikir dinamis, harapan sebagai nilai kerja dan pengembangan usaha sehingga memacu kreativitas yang tanpa batas. Takodum Al-Muhajirin bergerak di bidang percetakan dengan Badan Hukum Kopontren Al-Muhajirin. Kenapa memilih percetakan? Karena percetakan adalah bisnis yang tidak ada matinya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita pasti akan melihat produk-produk percetakan. Untuk menunjang jalannya usaha ini, kami sebagai pengelola memilih SDM yang mumpuni di bidangnya. Oke, ini adalah tempat produksi percetakan Takodum Al-Muhajirin. Setelah desain itu selesai, ada mesin outdoor. Ini untuk mencetak spanduk atau banner ya kebutuhannya. Nah, kemudian ada mesin-mesin A3. Ini untuk membuat poster atau brosur satuan. Nah, kendala kita pada saat ini karena memang setelah masa pandemi ini banyak sekali para karyawan yang memang di PHK, akhirnya muncul para usaha baru atau para UMKM baru. Nah, para UMKM baru ini otomatis mereka akan mencoba membuat suatu produk yang harus dikemas. Nah, kita merintis ke usaha itu, ke bidang kemasan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan para UMKM khususnya di Purwakarta. Nah, kita terkendala dengan alat-alat itu. Ya, salah satunya yang akan kami perlukan itu adalah ada mesin indoor ya, yang akan ditempatkan di sini. Mesin indoor ini fungsinya untuk membuat stiker atau kemasan ketika misalnya ada yang memiliki produk kue atau yang di toples itu kita pakai stiker. Nah, rencana kita akan tempatkan di sini, yaitu kebutuhan nilai investasinya sekitar 120 juta ya, itu mesin indoor. Ketika dalam 1 bulan penghasilannya atau profitnya itu sekitar 15 juta. Nah, selain itu, karena kebutuhan untuk pembuatan kemasan itu bukan hanya mesin indoor, kita juga untuk melengkapi mesin-mesin yang lain itu kita perlu mesin laminasi water base ya, yang akan ditempatkan di belakang. Mari kita lihat. Oke, di sini ini adalah alat-alat offset ya. Untuk membuat kemasan itu menggunakan mesin ini Oliver 58, kita sudah memilikinya. Kemudian ada mesin toko juga ya.
Ini untuk membuat nota-nota untuk para UMKM juga. Nah, yang kita perlukan pada saat ini adalah mesin laminasi water base. Ya, mesin ini fungsinya adalah untuk melaminasi kemasan-kemasan seperti dus, ya, kue atau standing pots, ya, salah satunya itu. Ini akan kita tempatkan di sini, ya, tempatnya. Kemudian setelah itu dilaminasi, kita juga memerlukan mesin pon, ya. Mesin pon itu fungsinya adalah untuk membuat pola kemasan dus, ya. Itu akan ditempatkan di sebelah sana, di pojok, ya. Salah satunya. Coba Mas dikecilkan dulu suaranya. Nah, selain itu juga kita memerlukan mesin potong. Walaupun ini sudah ada, tetapi sudah kurang layak pakai lah. Jadi kita perlu berinvestasi kembali untuk pengembangan perbaikan mesin ini. Nah, total untuk keseluruhan dari tadi depan sampai ke belakang ini ya kurang lebih sekitar 400 juta. Dan setelah dihitung itu nilai investasinya, profitnya itu kurang lebih setiap bulannya menghasilkan sekitar 20 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah melihat video ini banyak yang ingin berinvestasi di Pondok Pesantren Al Muhajirin untuk menambah kemandirian ekonomi pesantren supaya lebih mandiri dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.